Awal tahun Samsung bikin kaget munculin lagi produk-produk yang baru, bukan cuma satu, malah sekaligus dua. Yap, seperti yang lagi kalian lihat, ini yang kanan Samsung A25 5G dan yang kiri Samsung A15. Secara desain sama, tapi untuk spek itu ada yang beda. Next kita bakalan compare mereka di video berikutnya. Kita fokus dulu di Samsung A25 5G ini. Yang ini kita singkirkan dulu. Oke, ini dia Samsung A25 5G, desain baru tapi kotaknya masih begitu-gitu aja. Ini sudah tahun baru loh, 2024 bos. Masa nggak mau improve untuk desain boxnya? Kayaknya hampir semua HP Samsung boxnya seperti ini deh. Tahun lalu A21, M21, A71 semuanya sama. Ini kelihatan brand identity-nya banget sih. Biar beda dari yang lain. Efek dari boxnya ini compactnya dapat, slimnya dapat, tapi ini membuat Samsung nggak bisa includein charger di dalam boxnya. Soalnya nggak muat pak. Secara goblok-goblokan aja nih ya. Ketebalan charger sama ketebalan boxnya hampir sama. Belum lagi peritilan-peritilan kecil yang ada di dalam packagingnya. Ya nggak muat. Jadi untuk Samsung A25 5G ini nggak dapat charger di dalamnya. Cuma dapat kabelnya doang. Jadi mesti keluarin kocek dikit untuk dapat chargernya. Kita ngomong soal value dulu. Samsung A25 5G ini di launching dengan value yang cukup beragam. Mulai dari kamera, layar, sampai ke jorowannya. Itu mantap. Semua value itu dilepas dengan harga Rp4.399.000 untuk varian yang 8/256GB. Ada satu varian lagi 8128 dilepas dengan harga Rp3.999.000. Yang aku pengen kali ini di varian tertingginya, dan untuk varian warnanya cuma ada 3 doang. Kuning, hitam, dan biru. Dimana warnanya ini dikombin dengan pattern titik-titik kecil di bagian backdoornya. Ini titik-titiknya kelihatan timbul, tapi ketika diraba itu tidak timbul. Kemudian ada tulisan Samsung di bawah tengahnya, ciri khas Samsung banget. Dan ada 3 kamera vertikal yang masing-masing punya fungsinya sendiri. Beda kayak brand HP sebelah, ada 3 kamera yang difungsikan tapi cuma 2. Kalau Samsung pengen semuanya berfungsi, nggak ada yang nganggur. Contohnya kamera di bagian atas bekerja sebagai kamera ultrawide dengan resolusi 8MP f2.2, kamera yang tengahnya itu sebagai kamera utama dengan 50MP OIS, di mana OIS ini bisa mengurangi seki pada saat rekam video. Kemudian kamera di bagian bawahnya itu kamera makro 2MP f2.4. Untuk hasil kameranya aku acungi jempol, detailnya bagus banget. Mau pakai ultrawide, mau 50MP dan makro, cakep semua. Dynamic range yang dihasilin manjain mata banget sih. Untuk perekaman videonya sendiri udah gacor banget, kita bisa akses mulai dari HD 30fps, Full HD 30 dan 60fps, dan yang paling tinggi Ultra HD 4K 30fps. Oke, ini dia hasil dari perekaman video di Samsung Galaxy A25 5G dengan resolusi Full HD 60fps. Coba kita panning. Wow, smooth banget pak, asli. Wis. Coba kita tes OIS nya aktif nggak ya? Coba. Kita coba lari. Teman-teman bisa nilai, ntar kita preview. Wow, OIS ini mantap banget, serius. Smooth banget, serius. Kita zoom. Tuh, cakep banget. Ini masih Full HD, sekarang kita coba naikin ke 4K. Ini 4K nya cuma 30fps doang. Oke, ini sekarang udah kita naikin satu tingkat di Ultra HD. Ini bisa merekam 4K 30fps. Teman-teman bisa lihat detailnya ngejreng banget sih kalau udah 4K ini. Tuh. Kita zoom, wow. Oke, ini saya jalan, posisi jalan. Entakan kaki nggak terasa karena kebantu sama OIS-nya. Coba kita panning. Nah, pas kita panning lumayan ada sedikit frame dropnya. Maklum ini 30fps. Oke, coba lari. Wow, cakep banget sih. Sampai detail warna langit loh kayak gini. Tuh. Wah, keren 4K nya. Untuk kamera depannya ini masih nyatu dengan desain waterdrop-nya. Ini desain waterdrop-nya nggak mau ditinggalin kayaknya. Sekali 4 jutaan masih pakai waterdrop yang begini. Tapi ya sudahlah, kita terima aja. Yang penting kalian jaga-jaga aja. Kalau gengsi-gengsian sama teman, usahain bagian depannya ini ditutup lah ya. Tampilan dari depannya terlihat nggak ada yang diunggulin. Kamera depannya masih 13MP f2.2. Yang kita nggak bisa over expect, noise nggak terlalu parah. Cuma ada pucat aja sih. Apalagi kalau ketemu di kondisi yang low light. Terus bezel tebalnya masih aja dipakai di sini, kiri kanan bawah atas tebal. I'm personally kurang srek. Tapi bentar dulu, setelah layar ini aku hidupin, kok beda banget feel-nya.
kayaknya bukan feel HP murah gitu loh. Rupanya setelah aku ulik, ternyata layarnya ini sudah pakai panel Super AMOLED 6,3 inch, peak 1000 nits, dan refresh rate-nya 120 Hz. Pantas feeling pada saat dihidupin dan di slide set HP-nya, itu feelingnya beda banget. Hampir terkecoh. Jadi layarnya yang Super AMOLED ini enak banget dipakai untuk nonton siang hari ataupun malam hari. Di siang hari kalian nggak perlu pakai mata elang untuk lihat isi kontennya di dalam layar, karena 1000 nits-nya ini ngaruh banget. Kecerahannya terang, Pak. Biasanya kan rata-rata nits-nya itu di angka 600, ini mah udah 1000, bro. Mantap. Terus untuk refresh rate-nya yang 120 Hz, itu smooth-nya bagus banget. Buka tutup dan slide kiri kanan, cakep lah. Speechless untuk bagian layarnya ini. Terus di bagian bawah layarnya ada beberapa output yang terdiri dari lubang jack audio 3,5 mm, mikrofon, dan port USB Type-C. Dan terakhir yang ini. Yang berpikir ini adalah slot SD card. Bukan ya, ini adalah output speakernya. Memang didesain seperti ini, layaknya slot SD card di K-Reader, tapi bukan untuk slot SD card ya. Ini adalah output speaker. Speakernya ini udah stereo, outputnya ada dua, satu di bawah dan satunya terletak di bagian atasnya water drop. Dan audionya ini nendang banget. Berikut hasil audionya. Terus di bagian kanan ada tombol volume up and down yang sudah di framing dengan desain yang cukup unik, kayak ada cekungan gitu. Untuk yang ini aku pribadi selama pemakaian sering kepleset tekan tombolnya, soalnya nggak terbiasa. Apalagi dengan slot SIM tray-nya, ini user dibiasain untuk milih salah satu antara SIM 1 dan SIM 2, karena slot SIM-nya cuma satu doang. Yang sudah dedicated slot SD card up to 1 TB, jadi yang udah terbiasa dengan 2 SIM, ya tolong dikompil semua kontaknya di satu SIM. Atau mau pakai cara lain, bisa. Sekarang kita beralih ke bagian jeroannya. Apakah ini HP bisa rata kanan di berbagai medan? Mari kita lihat. Untuk menjembatani berbagai komponen yang ada di A255 5G ini, dia pakai chipset Exynos 1280, CPU-nya octa-core dengan speed 2x2.4 GHz, pakai Helio 668, RAM-nya 8GB, storage-nya 256GB, ini ada opsi rendahnya di 128GB. Kemudian baterainya 5000 mAh, sudah support fast charging 25 watt. Yang dimana jorannya ini kalau kalian mau fokusin untuk main game, ini nggak aku saranin main terlalu intens, karena dimana ciri khasnya Exynos banyak yang ngeluhin cepat panas, dan yang aku rasain juga begitu. Aku ngegame 15 menitan aja, udah mulai terasa tuh panasnya di bagian depan dan belakang layarnya aja. Itu terasa, Pak. Apalagi kalau main game berjam-jam tanpa henti dan sambil ngecas, itu panasnya ngebet banget sih. Dan untuk pengurangan baterainya saat ngegame, ini habis 6%-an selama 20 menitan, dimana aku ngegame dari menit 21.42 sampai menit ke 22.01 dengan grafik itu mentok di posisi high semua, baik itu Mobile Legends dan PUBG. Tapi lucunya saat aku coba ngegame PUBG, grafiknya ini nggak bisa mentok di high, cuma di balance doang, sedangkan FPS-nya mentok paling tinggi. Untuk frame yang dihasilin cakep, nggak ada frame drop sama sekali. Oke lah. Tapi ini sekali lagi aku saranin tidak aku anjurin intens game. Untuk durasi pengecasannya, fast chargingnya aku acungin jempol, speednya banter, dan pada saat pengecasan itu tidak ada efek panas yang dikeluarin. Aku ngecas dari 30 sampai 100%, itu cuma 1 jam doang. Lumayan lah di kelas mid-range. Ngomong-ngomong soal mid-range, Samsung A255 5G ini punya fitur yang cukup banyak yang ditanam di HP-nya ini. Dan dibarengi dengan Android 14 yang bersanding dengan fitur One UI 6.0. Pertama, dari tampilan defaultnya, ini Samsung sudah pakai font yang beda, kelihatan lebih berkelas dan semi klasik tapi premium. Control centernya udah berubah jadi lebih prestige begini. Terus ada auto masking text seperti ini saat setelah pencet gambar. Kemudian di kameranya ada fitur serunya, Samsung namanya Seru, dimana kita bisa pakai filter lucu yang disediakan sama Samsungnya. Tapi untuk yang ini cuma bisa aktif saat connect internet doang. Terus kalau mau buka kamera, kita dimanjain sama Samsung untuk bisa ganti-ganti resolusi kameranya, mau pakai 12 megapiksel atau 50 megapiksel. Dan yang unik, di sebelah kanannya ada kontrol alternatif untuk akses aplikasi-aplikasi yang sering banget kita gunakan. Udah maju banget. Overall itu aja untuk fitur yang aku request, masih banyak fitur yang lainnya. Sekarang kita bahas soal konektivitas, mulai dari USB interface yang sudah pakai USB Type-C, Wi-Fi-nya pakai 802.11a, Bluetooth 5.3, sudah support NFC dan sudah punya smart switch yang dimana bisa auto synchrone kalau connect ke PC. Untuk sensornya banyak yang aktif, akselerometernya aktif, fingerprint sensor pasti dong, gyroscope, geomagnetic, flex sensor, dan virtual proximity sensing sudah aktif semua. Ya wajar lah kalau nggak aktif semua, ya sayang aja kalau nggak dapat beberapa sensor yang kita butuhkan di harga segini. Konklusinya, di harga segini Samsung Galaxy A25 5G aku recommended. Paling nego tipis di bagian layarnya yang masih pakai desain lama.
Walaupun minusnya di situ, Samsung ngasih value lebih untuk nutupin kekurangan yang itu. Which is panelnya ditambahin pakai Super AMOLED, sudah peak 1000 nits, plus ditambahin sama fitur dari One UI 6.0. Dan sudah dapat 4 kali update OS plus 5 tahun security update. Well, itu aja review Samsung A25 5G dari Kolektor Gadget. Jangan lupa like, comment, share video ini, dan subscribe Kolektor Gadget. I'm Emmanuel, leave a message from me for you, and see you in the next video.